Jadi di video itu dia itu seperti story time tentang kayak masa kelamnya dia, masa remaja dia, mungkin kayak kelam banget. Welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Syera Antoinette, dan hari ini aku rada berbeda daripada biasanya. Jadi beberapa dari kalian banyak yang DM aku minta aku bahas hal-hal ini adalah hal-hal yang rada sedih, rada serem, ya campur-campur lah. Ini tentang beberapa kisah para YouTuber yang meninggal secara tragis dan dibagikan di akun YouTube mereka sendiri. Oke, langsung aja kita mulai ke video yang pertama. Jadi video yang pertama ini adalah kisah dari seorang wanita yang bernama Esther Earl. Jadi dia itu tinggal di Boston dan dia itu sangat menyukai Harry Potter dan penulis John Green. Nah, kali ini pada usia 12 tahun, dia itu sangat disayangkan, dia didiagnosis menderita kanker tiroid. Jadi dia tuh benar-benar masih kecil, tapi dia sudah menderita seperti itu. Tapi tak lama setelah itu, Earl itu membuat akun YouTube dan dia itu mulai aktif buat konten. Kayak dia kasih kontennya tuh kayak berupa vlog, terapi-terapi dia, dan cara dia bersenang-senang selama hidupnya yang sulit. Jadi lebih untuk memotivasi orang-orang untuk lebih bisa bersyukur lah sama hidupnya. Karena dia aja bisa happy, bisa have fun sama hidupnya dia yang mungkin orang lain tidak merasakan itu. Nah, tak lama setelah itu videonya tuh sempat viral dan ditonton banyak orang, termasuk John Green. Jadi John Green itu dia fans banget sama John Green, dan ternyata John Green secara tidak sengaja menonton video dia. Nah, akhirnya penggemar dan idola itu bertemu dan membuat si Earl itu benar-benar seneng banget. Dan juga kayak Earl ngefans sama Green, dan ternyata Green juga kayak bukan ngefans ya, kayak terinspirasi dari Earl. Karena Green melihat Earl itu berjuang melawan kanker, sehingga Green itu membuat buku yang berjudul The Fault in Our Stars. Kalau kalian tahu dan kalian pernah nonton, itu filmnya juga sempat viral banget. Itu tuh ternyata terinspirasi dari kisah si Esther Earl ini. Nah, mulai tuh hubungan antara Green dan Earl mulai semakin dekat, karena Green kan ingin membuatkan buku untuk si Earl ini kan. Tapi hampir 3 tahun setelah didiagnosis, Earl akhirnya meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2010. Dan lebih tepatnya di usianya Earl itu yang berumur 16 tahun. Nah, tapi perjuangan Green gak berhenti sampai situ. Green tetap terus mempromosikan kesadaran kanker dan mengumpulkan dana penelitian untuk para penderita kanker melalui buku The Fault in Our Stars, yang akhirnya bahkan menjadi bestseller di New York, dan bahkan ada filmnya yang semua orang tahu gitu. Oke, kisah selanjutnya ini dari seorang YouTuber, tapi kali ini YouTubernya fashion bernama Misha Bo. Nah, tapi kali ini bukan sedih seperti yang tadi, tapi kali ini tuh lebih menyeramkan gitu. Bukan hanya menampilkan pakaian yang dia buat sendiri, dia juga kayak pokoknya YouTube-nya isinya tentang kreativitas, cara membuat pakaian untuk orang lain dan sebagainya. Jadi untuk desainer-desainer pemula tanpa harus dia sekolah, bisa tuh sambil nonton YouTube-nya dia kayak belajar secara otodidak. Tapi ternyata di kehidupan private-nya, si Bu ini udah punya 3 orang anak. Jadi itu dia udah ibu-ibu gitu, dan dia itu memang merupakan perancang busana yang lagi naik daun di California. Tetapi siapa yang tahu, siapa yang sangka tragedi malah menimpa dia. Demetrio Green yang merupakan mantan pacar dan ayah salah satu anak dari Bu menemui dia di rumah, dan saat si Bu itu tertidur, dia menembak Bu dengan jarak dekat. Itu benar-benar serem banget sih. Dan sepupu Bu itu lagi ada di situ, tapi tidak mendengar suara tembakan api. Tapi setelah dia terbangun, dia sudah melihat Bu berlumuran darah di tempat tidurnya. Dan akhirnya keluarga Bu mulai itu mencurigai kenapa bisa si Bu itu ditembak lagi sama Demetrio Green. Padahal kan dia udah gak berhubungan sama sekali. Dan ternyata penembakan itu terjadi karena Green itu telah ditolak oleh Bu dan tidak membiarkan untuk Green bertemu dengan anaknya. Jadi si Green tuh benar-benar marah dan kayaknya dendam banget sama si Bu. Dan saat dia sudah menembak si Bu, si Green dengan tidak tanggung jawab, dia langsung melarikan diri, dia kabur. Tapi sesaat kemudian dia juga menyerahkan dirinya kembali ke polisi. Kenapa ya bisa orang tuh kabur terus tiba-tiba dia nyerahin diri aja? Apa dia digangguin sama hantu atau gimana ya? Oke, next kita ke video selanjutnya. Ini lebih ke sosok game tester gitu. Jadi dia bernama Justin Carmichael. Dia itu bekerja di sebuah perusahaan di Jepang. Jadi perusahaan game gitu. Dan dia itu bekerja dengan cukup baik sampai pada tahun 2013, sampai akhirnya dia resign dan melanjutkan karirnya sebagai seorang independen aja nih. Dan dia ingin mengerjakan proyek lain. Nah, tidak banyak yang tahu kalau misalkan Carmichael yang
bekerja di industri hiburan seperti game yang memberikan kesenangan untuk orang-orang, ternyata di dalam dirinya tuh dia mengalami depresi berat dan dia nggak seneng sama sekali. Kadang-kadang kan orang yang terlihat seneng di luarnya belum tentu dalamnya tuh benar-benar seneng kan. Sampai tiba-tiba pada tahun 2014 dia meninggal dunia, dan kalian tahu meninggal dunianya karena luka tembak yang dilakukan dirinya sendiri pada usia dia yang ke-42 tahun. Untuk orang yang terlihat benar-benar seneng aja, happy aja, kayak nggak ada masalah, dia membuat orang seneng main game, tapi ternyata di dalamnya berarti dia benar-benar sedepresi itu sampai dia mengakhiri hidupnya. Dan istrinya kasih tahu dan confirm kalau dia memang menembak dirinya sendiri saat lagi di kamar mandi. Jadi tiba-tiba si suaminya ini itu kunci kamar mandi. Nah, abis kunci kamar mandi, istrinya tuh lagi ada di ruangan lain. Nah, tiba-tiba istrinya dengar suara tembakan dan ternyata suaminya benar-benar menembak dirinya sendiri. Istrinya pun shock dan istrinya tetap masih kayak kelihatan banget gitu dari tulisan-tulisan dia. Kalian lihat di sini posting-postingannya, kelihatan banget dia tuh masih sangat mencintai suaminya, dan aku juga nggak ngerti apa gitu masalah dari suaminya sampai dia akhirnya mengakhiri hidupnya. Oke, selanjutnya ini adalah dari seorang YouTuber yang bernama Greg Plitt. Nah, YouTube kali ini dia itu seorang YouTuber yang benar-benar jadi kayak atletis gitu loh. YouTube yang sering kasih info-info soal olahraga, cara supaya six pack, cara dapat otot, pokoknya kayak model-model kebugaran, tapi dia itu YouTuber gitu. Dimana dia itu mulai memposting video di YouTube dia sejak tahun 2011 dan benar-benar mempromosikan kebugaran, tips diet yang aman ala dirinya, segala macam. Selama karirnya di YouTube, Pitt itu juga menjadi model majalah kebugaran. Mungkin kalau di sini kayak Elmen gitu ya. Pokoknya kayak gitu, dan dia juga memiliki reality show. Pokoknya udah terkenal banget lah dia. Dan pada 17 Januari 2015, dia kayak merekam video promosi untuk energi baru. Mungkin dia kayak bikin sebuah produk dan membuktikan efisiensi dari produk itu. Dimana di situ dia itu mencoba untuk bikin video dia berlari lebih cepat dari kereta. Jadi ada kereta, terus dia mencoba untuk berlari bisa lebih cepat nih dari kereta dengan produk ini, misalkan seperti itu. Tapi sayangnya saat dia lari kayak gitu, dia itu tersandung saat melintasi trek dan akhirnya kehilangan keseimbangan, sehingga dia itu kan dia lari nih iniin kereta, dia kehilangan keseimbangan sehingga dia kesini dan langsung keretanya menabrak dia dan dengan cepat menyambar dia dan membunuhnya hidup-hidup. Oh my god, itu benar-benar serem banget ya. Udah malam, aku bahasnya tambah malam tambah serem. Cuman makanya harus hati-hati banget kalau kalian bikin konten, harus memperhatikan juga unsur keselamatan juga ya guys. Oke, next kita masuk ke Amanda Todd. Ini adalah salah satu YouTuber yang paling terkenal kisahnya karena tragis banget, dimana dia itu adalah seorang remaja Kanada yang mendapatkan perhatian yang sangat luas banget ketika dia memposting video yang berjudul My Story Struggling Bullying, pokoknya gitu. Jadi di video itu dia itu seperti story time tentang kayak masa kelamnya dia, masa remaja dia mungkin kayak kelam banget karena dia merasa kayak depresi, dia dibully, dia ingin bunuh diri dan menyakiti diri dia, tapi dia tuh nggak cerita, kayak cerita bener-bener cerita gini, tapi dia pakai kartu, dia balik kayak gini. Di sini dia bercerita tentang dia itu dibully dan dia depresi banget karena mendapat ancaman foto tanpa busana yang akan disebarkan luas oleh seorang laki-laki. Dan laki-laki itu benar-benar ngancam dia terus, kalau kamu gak gini aku akan sebarin, kalau kamu gak gini aku akan sebarin. Dan itu benar-benar ngebuat dia stres banget. Kemudian dia menceritakan bagaimana dia berpindah-pindah tempat untuk melarikan diri dan bagaimana dia mencoba untuk bunuh diri dengan meminum pemutih. Tapi orang-orang di YouTube itu saat itu komen-komentar ya bukan kayak mendukung dia, orang yang lagi mau mencoba untuk bunuh diri harusnya kan didukung supaya dia tidak melakukan hal itu, tapi malah dibikin kayak meme-meme yang lucu-lucu soal dia. Dan beberapa orang juga berkomentar bukannya memberi support, malah memberikan komentar ujaran kebencian, bahkan ada yang mendorong dia untuk bunuh diri dan kayak kasih foto pura-pura minum pemutih. Itu benar-benar jahat banget sih. Dan lebih seremnya lagi, pada 10 Oktober 2012 Amanda Todd ditemukan tewas di rumahnya saat dia masih berusia 15 tahun guys. 15 tahun dia meninggal dunia, dia bunuh diri karena cyberbullying yang terjadi. Jadi kalian kalau misalkan kalian komen di tempat artis manapun, di tempat public figure manapun, atau di tempat teman kalian tuh harus hati-hati banget. Dan akhirnya tim penyidik juga akhirnya bisa menemukan siapa pria yang telah mengekspos foto telanjang dari Amanda Todd, dan semenjak saat itu ia dituntut dan mencari lagi anggota
anggota grupnya tuh ada siapa aja yang bener-bener ngebully Amanda Todd, karena pasti nggak mungkin satu orang aja, itu tuh bener-bener kayak ada sekelompok orang yang jahat banget sama dia. Itu bener-bener sedih banget gak sih, antara serem, sedih, bercampur gitu rasanya aku sekarang. Oke, kita next aja ke video selanjutnya. Video selanjutnya ini juga menyedihkan banget, dari sepasang kekasih bernama James Sebastian. Dia itu adalah seorang vlogger Filipina dan dia mempunyai pacar namanya Mitch. Jadi dia itu kayak bener-bener udah dua sejoli gitu lah. Kayak vlognya tuh vlog-vlog pasangan gitu. Dan dia kelihatan udah cocok banget gitu. Dan orang-orang tuh udah suka banget, udah kayak nge-ship mereka banget. Nah, saat itu mereka itu bener-bener jadi kayak idola orang-orang yang ada di YouTube itu. Dan kebanyakan dia itu vlog tentang pasangan, dan juga dia ada juga video-videonya soal bikin film, ada genre-genrenya kayak vlog interaktif, ada drama, bahkan ada horor yang dimainkan mereka berdua. Dan bahkan juga ada music video gitu. Jadi kayak ngelihat dia tuh kayak seru banget, kayak pasangan yang cocok banget. Tapi tiba-tiba pada Januari 2014, James Sebastian itu didiagnosis menderita kanker paru-paru. Tapi pasangan itu tetap bersama, tetap ceweknya nemenin dia terus, sampai tiba-tiba pada 4 Maret 2015 James meninggal dunia. Dan kasihan banget, Mitch tetap harus melanjutkan hidupnya. Tapi di situ banyak yang bilang apakah Mitch akan melanjutkan bikin video atau enggak, karena kan dia bikin videonya selalu berdua. Tapi mungkin untuk sekarang sih nggak ada ya, setelah aku lihat-lihat. Atau mungkin Mitch ada bikin video sendiri. Kalau kalian ada yang tahu tentang James Sebastian dan Mitch, kalian komen di bawah ini. Oke, next kita ke video dari seorang YouTuber bernama Elliot Rodger. Nah, dia itu YouTuber berusia 22 tahun dan memang videonya itu benar-benar fun banget. Dia orang yang seru banget, tapi makin kesini dia itu mulai ada perubahan. Nah, Rodger itu mulai kayak cerita tentang masalah-masalah pribadi, membahas dirinya yang tadinya dia fun-fun aja, dia mulai membahas dirinya kenapa wanita tuh nggak suka sama dia, kenapa dia sulit untuk bicara sama wanita, kenapa kehidupannya tuh kayak gini, kenapa wanita tuh nggak tertarik sama dia. Pokoknya lebih banyak mengeluh-mengeluh, beda sama Elliot yang orang-orang kenal sebelumnya. Bahkan pada video terakhirnya dia yang berjudul Lonely Vlog Life is Unfair, dia juga merasakan hidup tidak adil gitu, judulnya aja kayak gitu. Di situ memicu banyak perhatian dan merasa kalau misalkan kondisi Elliot kayaknya udah mulai nggak baik nih, kayaknya ada yang aneh nih sama Elliot. Dan orang-orang mulai merasa kalau misalkan mental si Elliot tuh mulai terganggu gitu. Dan ternyata setelah diselidiki juga, memang di dalam YouTube dia terlihat ceria, terlihat senang-senang aja, tapi sebenarnya dia itu memiliki masalah dan penyakit mental dan sosial. Dia itu sulit untuk bergaul dengan orang lain, dan dia itu mengalami gangguan bipolar dan skizofrenia. Sampai selesai di video-video YouTube terakhir dari Elliot yang sudah mencurigakan, setelah video itu dipublish, gak lama setelah itu Elliot ditemukan telah menikam ketiga teman sekamarnya sampai mati di apartemen. Sebelumnya dia juga melakukan penembakan yang menyebabkan 4 orang tewas dan 14 orang terluka. Kemudian menabrakkan dirinya sendiri dan dia langsung meninggal dunia. Polisi menemukan Elliot Rodger tewas dengan luka tembakan yang dilakukan dirinya sendiri. Jadi dia udah menabrakkan dirinya sendiri, dia menembak dirinya. Wow. Oke, video selanjutnya dari seorang YouTuber yang mungkin kalian udah tahu ya, karena ini cukup terkenal banget. Dia itu bernama Thalia Castalona, di mana dia itu merupakan remaja putri yang menderita kanker pada usia 7 tahun. Dan setelah didiagnosis dokter waktu hidupnya hanya untuk beberapa bulan, namun dia bisa menjalani hidupnya, dia bisa memperpanjang umurnya sampai 11 tahun. Dan juga Castellano selama 11 tahun itu dia benar-benar menjadi bintang. Dia beralih ke YouTube untuk membuat vlog, dia kayak cerita tentang pengalaman dia, dan dengan cepat dia itu mendapatkan kayak banyak crowd dari orang-orang yang terinspirasi sama dia, sampai dia itu diundang ke TV show, dia itu bahkan diberikan penghormatan dan dinobatkan sebagai cover girl, dan dia muncul di berbagai majalah, cover girl, pokoknya banyak banget. Dan di sisa hidupnya dia mempromosikan dukungannya untuk yayasan kanker anak-anak. Pokoknya benar-benar kayak hidup dia tuh dia pergunakan sebaik mungkin untuk membantu orang gitu, untuk berharga, untuk kayak berarti. Sampai akhirnya pada musim panas pada tahun 2013, Castellio dirawat di rumah sakit untuk menjalani perawatan lebih lanjut hingga 16 Juli 2013, lebih dari sebulan sebelum ulang tahun yang ke-14, Castalona dinyatakan meninggal dunia. Dan sampai sekarang akun YouTube dan Instagramnya dipegang oleh ibu dan saudaranya yang terus mengungkapkan dukungan tentang kesadaran akan kanker ini. Semoga dia benar-benar tenang di sisi Tuhan, semoga dia juga udah bisa nggak sakit lagi, dia
dia happy lagi. Amin, amin. Oke, tidak terasa ini adalah video yang terakhir, dan yang terakhir ini menurut aku juga yang paling tragis ya. Ini adalah kisah dari Asya McGowan yang merupakan calon aktris dari Detroit, dimana karir YouTube-nya akhirnya berakhir dengan sikat hanya dengan 8 unggahan karena hal ini. Awalnya dia itu bikin YouTube variasi, jadi dia ada nyanyian, parodi, tarian, vlog, pokoknya masih random aja lah YouTube-nya. Dan video terakhir dari Asia ini, dia mulai kayak ngomong ke para warganet lah yang kayak haters-hatersnya dia mulai mengolok-olok, pokoknya dia kayak kenapa sih nge-hate gitu-gitu segala macam. Nah, terus dia upload tuh video itu. Tapi nggak lama setelah itu, pada 10 April 2009, tiba-tiba McGowan itu ditemukan tewas karena ditembak, dan itu dilakukan oleh teman sekelas dari McGowan, teman kencannya dia yang bernama Anthony Paoli. Dan lebih seremnya lagi, Anthony itu tiba-tiba datang ke McGowan nih katanya, dan dia menembak McGowan. Nah, terus McGowan yang sudah meninggal, dia juga mengarahkan pistol ke dirinya sendiri dan dia menembak diri sendiri. Jadi ini benar-benar kisah seperti Romeo Juliet tapi dalam versi serem ya. Dan lebih anehnya lagi, tidak diketahui apa penyebab pastinya mengapa Powell melakukan hal tersebut kepada McGowan, karena ya dia juga meninggal, jadi orang nggak tahu gitu apa sih sebenarnya motifnya. Kita juga nggak tahu apa, karena dia sekarang dua-duanya udah nggak ada, yang nggak bisa diidentifikasi lagi apa penyebab-penyebab itu semua. So, sekian dulu video aku kali ini. Ini kayak video bukan hanya serem aja tapi bercampur sedih-sedih juga ya. Semoga tidak ada lagi kejadian yang menyeramkan menimpa para YouTuber dan menimpa semua orang. Ya, pokoknya kalau kalian suka video semacam ini, kalian jangan lupa komen di foto Instagram aku yang terakhir supaya aku bisa baca, atau DM Instagram aku, dan jangan lupa follow Instagram aku ke @cherryantoinette dan follow TikTok aku ke @cherryantoinette. So, terima kasih guys dan nonton video ini sampai habis. Sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih udah nonton video ini. Sampai jumpa.